Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham BBLI. Nah, mungkin sering banget ya teman-temannya bahas saham BBLI ini. Tapi saya bahas lagi teman-teman. Oke, yang agak cukup menarik kenapa saham BBLI lanjut penurunan dan juga jebol supportnya teman-temannya. Ya, karena ada berita kemarin itu Pak Prabowo menghapus utang UMKM. Itulah kenapa jadinya saham untuk BBLI itu teman-teman. Dia menghapusnya itu ya di bank dia teman, pasti berdampak ke bank BBL ini teman, ya karena kan banyak utang tuh di bank BBL ini teman, termasuk UMKM itu dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk chart untuk saham BBLI ya teman-temannya. Nah ini dia teman-teman, ya kalau kita lihat sudah ini sudah ke bawah, ada supportnya aja jebol ini teman-teman. Ini supportnya tuh di kita sih 4.760, tapi mendekati titik support di sini dia teman-teman. Apakah dia akan jebol? Sedangkan kalau kita lihat penutupan kemarin itu di 4.770 itu. Dan di sini juga adalah untuk titik support paling kuat teman-teman. Nah, apakah dia nanti ada pemantau di sana atau enggak? Kita lihat dari sini nanti. Apalagi ada berita baru yaitu Iran itu Israel serang Iran teman-teman. Nah, pasti berdampak juga ke saham perbankan juga teman-teman, dan juga ISG pastinya itu. Ya kalau kita lihat sih untuk saham BBLI kemarin itu transaksinya sih gak terlalu besar banget, tapi ya pastinya tembus hampir 1 triliun teman-teman untuk transaksi untuk saham BBLI ini itu. Ya dan juga kalau kita sih masih menunggu laporan keuangan untuk saham BBLI ini. Ya seperti sih kalau kita lihat dari skenario nya aja ya teman-temannya, kemungkinan besar sih saham BBL ini banyak sekali di bank asing tuh mungkin kinerja untuk laporan keuangan itu menurun dia teman-teman. Jadinya seperti itu. Jadinya pastinya asing banyak kuartus dia teman-teman. Ketika misalkan laporan keuangannya itu membaik bagus dibandingkan kuartal sebelumnya dan juga dibandingkan di tahun lalu, pastinya asing akan masuk lagi dan juga saham BBLI akan naik lagi dia teman-teman itu. Dan kalau kita lihat pada saat open kemarin itu di 4.820 dari harga 4.820. Untuk high-nya adalah 4.860. Sempat kelonya di 4.770 yaitu penutupan kemarin ya teman-temannya di hari Jumat. Yaitu minus 11,04%, yaitu turunnya itu 50 poin. Dan untuk volume transaksi mencapai 1,9 juta lot dengan volume transaksi mencapai 937 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat aja untuk transaksi untuk saham BBL ini lumayan besar tuh ya teman-temannya. Dan kalau kita lihat untuk top value-nya saham BBLI paling lami teman-temannya. Nah itu. Dan kalau kita lihat yang lainnya, coba kita lihat apakah masih asing yang melanjutkan penjualan atau mas baliknya. Masih nomor 1 asing kuat banget netselnya di BBLI teman-teman, sebanyak 513 miliar. Sedangkan kalau kita lihat yang asing lain nggak nyampe 100 miliar teman-teman untuk net sale-nya. Ya kalau kita lihat sih untuk saham untuk BBL ini dijual tuh saya teman-temannya sama asing ya teman-temannya. Ya mau gimana lagi teman-temannya itu. Dan juga termasuk top ini juga ya teman-temannya, untuk frekuensinya nomor 2, top volume nggak masuk pastinya. Ya masuk gotunya tanah. Jadi kalau kita lihat untuk top value-nya ya untuk paling besar tuh ya saham BBLI ini teman-teman itu dia. Ya jadinya kalau kita lihat sih saham BBLI masih dijual oleh asing. Ini sudah berapa bulan ya teman-temannya sejak saya bahas beberapa kali saham BBLI ini dibuang oleh asing terus teman-teman. Beberapa kali saya peringatkan tunggu dulu, tunggu ada pemantauan balik asing beli. Ya kalau misalkan teman-teman masih nekat beli misalkan di sini, wah tuh nih ya misalkan di 5 ribuan beli lagi ya sama aja bohong itu teman-teman. Kita tunggu saja nama tuh pemantau baliknya itu. Itulah kenapa saya tiap kali bilang beli itu dicicil dulu teman-teman. Misalkan sudah beli di 5.000 sudah tunggu dulu, tunggu misalkan di 4.600 apa, jangan misalkan 4.900 beli, 4.950 beli, jangan. Itu yang salah teman-teman. Beli cicil itu kita lihat dulu penurunannya itu berapa persen itu. Kalau belinya tuh tuhnya sedikit ya ngapain, yang ada duit kita yang habis teman-teman itu. Yang penting kita tunggu saja di mana posisi yang bagus untuk beli itu dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas samarinya. Nah kalau kita lihat tadi booknya aja, tekanan untuk
selnya lebih kuat teman-teman yang mau jualannya dibandingkan yang mau beli teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat untuk Bakas Semalinya, wow, banyak retail teman-teman yang tampung untuk saham BBLI ini. Ada YP, PD, XC, XL ada juga di sini. Ya, kalau kita lihat sih para retail ini teman-teman yang tampung untuk saham BBLI itu. Ada CC juga SQ. Yang jualan malahan asing semua teman-teman. Yang paling kuat, nah lihat aja ZP, kita lihat dulu di sini aja. SCP, BK, KZ, LX, AG, CC, IP, GW. Nah, ada juga yang beli, si AK juga ada beli, tapi nggak terlalu besar teman-teman. CJP nih kuat banget ya. Dia tiap kali kalau jualan untuk saham BBL ini. Karena CJP ini paling banyak nama tuh pegang saham BBL ini sepertinya itu. Nah, jadinya kita tunggu dulu nama tuh comeback nama tuh si asing tuh beli teman-teman. Mungkin dia ada mau beli di posisi berapa dia teman-teman itu. Mungkin ya tunggu dulu nama tuh lapangan keuangan untuk saham BBL ini, itu dia. Nah, jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang sangkut, ya tunggu dulu saja teman-teman, cari posisi yang bagus untuk nama tuh efek down. Untuk beli itu sistem cicil, jangan asal beli aja itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham BBL ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.